penting sekali mau saya sampaikan kepada kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya orang-orang Islam yang beriman yang mengerti bahasa Indonesia. Yang pertama tentang gonjang-ganjing hantaman meteor di pertengahan Ramadan pada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 15 untuk 1441 Hijriah ini, pas pertengahan Ramadan. Bahwa hantaman meteor itu akan menimbulkan dukhon. Sesungguhnya kejadian itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya meyakini tidak sekarang. Yang pertama, hadis itu adalah hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah, dan juga menurut Ibnul Jauzi hadisnya adalah hadis palsu. Maka tidak pantas dan tidak boleh kita membangun akidah kita di atas dalil yang tidak jelas atau dalil yang dhaif. Syarat untuk mengambil keyakinan dan membina akidah itu adalah hadisnya wajib di atas sahih. Hadis sahih, hadis mutawatir. Dan apalagi kalau seandainya dalilnya jelas dari Al-Quran, maka sudah tidak ada yang perlu dikeragui lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya hantaman besar. Yauma nabtishul arda, yauma nabtishu batsyatal kubra. Pada hari kami hantam bumi ini dengan hantaman yang sangat besar. Itu bukan sekarang. Kenapa bukan sekarang? Karena ada beberapa syarat yang harus mendahuluinya. Ya, saya maksudkan syarat ini adalah beberapa kejadian yang terlebih dahulu harus mendahuluinya. Apa yang mendahuluinya? Pertama, dan ini penting sekali ya. Pertama, terjadi terlebih dahulu di mana uang yang dipakai di muka bumi ini bukan lagi uang kertas. Dan sekarang masih uang kertas yang dipakai. Maka berarti masa untuk hantaman besar itu dengan izin Allah dan menurut keyakinan saya bukan di zaman ini. Bukan pada masa ini, bukan besok maksud saya. Terus yang kedua, belum lagi terjadi penaklukan Masjidil Aqsa di Palestina. Karena ini juga adalah syarat di mana Masjidil Aqsa terlebih dahulu harus ditaklukkan. Ya, sementara sekarang Masjidil Aqsa masih dalam keadaan dikuasai oleh bangsa Yahudi yang mendirikan negara Israel di negeri jajahan Palestina. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang kami muliakan, belum lagi muncul gunung emas dari dalam perut bumi Irak di atas aliran sungai Efrat. Kalau seandainya ini sudah muncul, akan terjadilah perang besar. Karena kata Rasulullah, orang akan berangkat menuju ke sana, setiap negara akan mengirimkan tentara-tentaranya dan berperang di sana, memperebutkan gunung emas itu. Ya. Nah, dalam kondisi perang, di samping ada perang-perang kecil yang terjadi di berbagai negara atau perang-perang lokal yang terjadi di seluruh kota-kota di negara-negara, maka ini juga belum wujud. Maka saudaraku yang kami muliakan, ini perkara-perkara besar. Yang pertama tadi, uang kertas masih dipakai. Yang kedua, Baitul Maqdis belum dibebaskan. Dan yang ketiga, gunung emas masih belum muncul dari dalam perut bumi Irak. Dan ditambah lagi yang keempat adalah pemanasan global, dalam artian terjadinya kemarau yang super ekstrim dan kelaparan yang merata di seluruh dunia, di mana orang pada akhirnya menjadi brutal dan liar, jahat, itu tidak atau belum lagi pada masa ini. Baru percikan-percikannya baru nampak. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, melihat kepada banyak tanda-tanda yang belum terwujud, ya, ditambah dengan, ini yang paling penting juga, ditambah dengan gempa-gempa belum lagi terjadi di Arab Saudi dan kekacauan yang besar di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi memperebutkan kekuasaan juga belum wujud. Maka dengan ini saya berharap kepanikan yang tidak perlu jangan terlalu diekspos, ya. Kepanikan yang juga tidak terlalu penting untuk diperturutkan. Tetapi ajakan kami mempersiapkan diri ini adalah tetap tidak bisa ditawar-tawar. Persiapkan diri, karena setiap persiapan yang kami anjurkan tidak pernah ada ruginya sedikit pun. Kita menganjurkan agar kalau seandainya ada uang, segeralah belikan kepada emas. Sudah beberapa tahun yang lalu saya menganjurkan demikian, dan ini tidak ada ruginya. Toh kapan-kapan kita perlu uang, kita masih bisa untuk menukarkannya. Dan justru emas juga makin lama makin tinggi harganya, dan sebentar lagi lihat, seluruh mata uang di muka bumi akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan menyesallah orang-orang yang mempunyai simpanan berupa angka-angka digital. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kami muliakan, kita masih bisa untuk merasakan hari-hari kita dalam suasana yang boleh dikatakan walaupun sudah dikepung oleh corona, ya, kita masih bisa merasakan di mana suasana kita alhamdulillah tidak sampai kepada tingkat kelaparan global, di mana itu adalah juga sesuatu yang mesti terlebih dahulu terjadi.
Allahu a'lam. Yang jelas persiapan yang kami anjurkan juga contohnya agar kita memperkuat dan memperbanyak amal soleh kita sebanyak-banyaknya. Dan ini dimaksimalkan khususnya dengan amalan wajib, amalan sunat, dan berhentilah berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga yang kami harapkan kaum muslimin kami muliakan, apabila terhenti sekarang ini orang melaksanakan ibadah umrah dan besok ini haji entah bagaimana, bagaimanapun juga ini memang adalah salah satu di antara simbol-simbol atau tanda-tanda di antara tanda-tanda akhir zaman itu. Akan tetapi ini bukan berarti tanda-tanda akan datangnya hantaman meteor di bulan Ramadan seperti yang digambarkan di dalam hadis riwayat Nu'aim bin Hammad. Jadi persiapan berikutnya yang kami sangat anjurkan kepada kita semua adalah mempersiapkan stok makanan. Tidak pun karena dukhon, beberapa bulan ke depan kita akan mendengarkan dan kita akan merasakan bersama-sama kelaparan global dan kelangkaan pakan, kelangkaan bahan makanan utama. Dan ini akan cukup menjadikan orang panik dan menjadikan orang menjadi liar, brutal, jahat, dan dia akan bertahan hidup dengan cara apapun saja. Walaupun merampok dan merampas ke sana kemari, walaupun bahkan sampai ke tingkat membunuh ke sana kemari. Dan untuk mempersiapkan ini penting sekali. Nah, ini juga tidak ada ruginya. Apa? Kalau kita kumpulkan padi, umpamanya kita stok beras bisa bertahan selama 6 bulan, 1 tahun ke depan, ini masih bisa kita nikmati. Kalau tidak terjadi apa-apa dan terjadi kelangkaan pakan, kita masih bisa memakannya. Apa sulitnya kaum muslimin yang kami muliakan? Ya, jadi dalam hal ini mumpung kita masih tenang, mumpung kita masih lapang, kondisi kita masih bisa beribadah dan berdoa kepada Allah, ini yang mesti diperbanyak. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkanlah doanya. Adapun nanti malam apa yang terjadi, serahkan pada Allah. Besok apa yang akan terjadi, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai ada yang berhenti kerja kemudian dia pergi menyembunyikan diri ke dalam tengah hutan. Jangan pula ada yang langsung menjual rumah kemudian dia bertekad langsung tinggal di bukit-bukit, di gunung-gunung. Ini bukan suatu langkah yang bijaksana. Tidak perlu ketakutan ini diperturutkan karena sumbernya juga tidak benar. Kemudian juga tanda-tanda yang pasti dari Rasulullah juga tidak ada yang mendahuluinya. Demikian juga belum lagi terbunuh seorang lelaki nafsun zakiyah, ya, lelaki yang mempunyai jiwa yang suci, yang terkenal di tingkat dunia. Orang beriman di muka bumi mencintainya, punya jasa yang besar terhadap Islam. Ini juga belum terbunuh. Maka saudaraku, banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dalam hal ini, tapi yang terpenting memang persiapkan diri dan juga fisikmu. Ini yang juga saya sangat anjurkan. Fisik kita persiapkan sesehat-sehatnya fisik, seringan-ringannya fisik. Jadikanlah kita memiliki kemampuan bela diri dalam berbagai jenis senjata tangan kosong dan senjata tajam, ya. Karena ke depan adalah hari-hari berat untuk melindungi diri kita, melindungi nyawa kita, melindungi agama kita, melindungi kehormatan keluarga kita. Hari-hari berat, apapun itu bentuknya, persiapkanlah diri. Sebaik-baik persiapan adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita berenang dengan handal, kita memiliki kemampuan bela diri, kita memiliki kemampuan gulat, kita memiliki kemampuan untuk menguasai senjata-senjata manual, samurai, pedang, double stick, dan juga panah dan sebagainya, dan juga kita tangkas dalam berkuda. Maka ini adalah sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Ini yang paling saya anjurkan. Kemudian, bila kita memang punya harta, stop. Sebaiknya tidak usah lagi dengan harta itu, ya. Kita membangun villa-villa mewah, ya, membangun rumah-rumah yang hanya orang-orang jahil saja yang layak membangunnya, ya. Kita cukup membangun rumah yang sederhana buat kita dan perkuatlah agama Allah ini dengan harta kita. Sebagian harta kita simpankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik saudaraku. Semoga siapapun yang mendengarkan penyampaian ini dapat mengambil langkah-langkah yang pantas, langkah-langkah yang bijaksana, dan khususnya dalam menyikapi tanggal 15 Ramadan, hari Jumat besok hari. Namun sekali lagi, kalau ada yang ingin merapat, umpamanya saya ingin ada villa saya di atas Bukit Anu, ya sudahlah, pergi saja, niatkan ke sana untuk memperbanyak ibadah satu malam ini, kemudian juga merubah-rubah ganti-ganti suasana. Dan kalau seandainya memang ada kumpulan-kumpulan yang baik, silakan merapat ke sana, tetapi tidak dengan keyakinan bahwa besok terjadi hantaman meteor yang menimbulkan dukhon. Insyaallah tidak. Allahu a'lam. Kalau saya mengatakan peluangnya sangat kecil, ya sangat kecil. Kalau boleh dikatakan berapa persennya? 97%-nya adalah tidak terjadi, 3%-nya mungkin saja terjadi. Sekali lagi serahkan kepada Allah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Tapi mempersiapkan stok makanan di rumah untuk sekarang ini sudah harus. Dan hal ini jangan sampai ditunda-tunda.
Sebab setelah ini kita memang akan menghadapi hari-hari di mana bumi mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan pokok karena kasus corona ini. Ya, jadi demikian saja yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini untuk seluruh kaum muslimin. Ini adalah hari Kamis, tanggal 14 Ramadan ya, 14 Ramadan bertepatan dengan berapa Mei sekarang? 7 Mei ya, bertepatan dengan tanggal 7 Mei. Demikian dari saya, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, dan mudah-mudahan saya tidak bermaksud untuk menentang, memadamkan api dan cahaya dakwah dari teman-teman kami yang membahas masalah akhir zaman, tetapi rasanya ini perlu disampaikan juga agar memberikan ketenangan dan kemantapan hati kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat di mana saja berada. Hayanallahu wa iyyakum wa tabarakallahu fina fikum, barakallahu ala jami'ina, taqabbalallahu minna ya karim, Allahumma amin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.